Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 4 Juni 2022. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17, dan ayat-ayat selanjutnya dapat dibacakan oleh umat Tuhan sekalian. Beginilah bunyi firman Allah. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak kamu kehendaki. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, surat Galatia pasalnya yang kelima ini, dia mau memberikan pengajaran kepada kita bahwa keadaan kita sebagai orang Kristen itu adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Dan setelah kita dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa, maka kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita, sehingga kita bisa tahu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu dengan kelengkapan Roh Kudus, manusia diberi kesempatan untuk dapat memilih apakah mau hidup menurut kehendak Roh Kudus, ataukah mau memilih untuk mengikuti kehendak dari daging. Roh Kudus membantu kita untuk bisa mengetahui apa yang akan dialami kalau kita hidup menurut keinginan daging, dan apa yang dapat kita alami jika kita hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu kalau kita perhatikan surat Galatia pasalnya yang kelima ini, maka kedua model hidup, yakni hidup menurut roh dan hidup menurut daging,
memiliki ciri hidup yang berbeda. Hasilnya pun berbeda di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hidup menurut kehendak dagingnya, itu akan membuat orang itu, pertama dia akan hidup berhala dan sihir. Model hidup ini, orang hidup berhala dan sihir, itu orang-orang yang merusak hubungannya dengan Allah. Dan orang-orang yang memiliki hidup yang demikian, itu dia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Karena itu kita harus ingat bahwa orang-orang yang hidup menurut daging itu adalah orang-orang yang hidup berhala dan sihir di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang demikian, sekali lagi, dia merusak hubungannya dengan Allah. Karena dia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Juga orang-orang yang hidup menurut daging, itu dia akan hidup sambil merusak dirinya sendiri secara jasmani. Sebagai contoh, dia akan hidup dalam kecemaran. Dia akan hidup dalam hawa nafsu. Dia akan hidup dalam iri hati, kepentingan diri sendiri, kemabukan. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Hidup model seperti ini, itu hidup yang penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa. Hidup yang tidak peduli dengan aturan-aturan Tuhan. Dan orang-orang yang hidup seperti ini tidak mampu mengendalikan dirinya dalam hal kebenaran. Juga hidup menurut daging itu akan membuat setiap orang akan merusak hubungannya dengan orang lain. Dia akan merusak persekutuan hidup bersama. Sebagai contoh, dia akan melahirkan perseteruan, perselisihan, amarah, dendam, kedengkian, dan lain sebagainya. Hidup model seperti ini tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan supaya manusia jangan lagi memiliki kehidupan di dalam daging. Karena itu akan membuat dia dapat merusak hubungannya dengan Allah, juga merusak dirinya sendiri, bahkan dapat merusak relasinya dengan sesama umat manusia. Karena itu sebaiknya dia hidup menurut roh, supaya dengan demikian dia terus memulihkan relasinya dengan Tuhan dan juga memulihkan relasinya dengan sesama manusia, sehingga dia dapat menciptakan suasana damai bagi kehidupan bersama.
saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita harus sadar bahwa dua model kehidupan ini sedang ada di dalam kehidupan kita. Kita sedang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, tetapi juga kita digerakkan oleh kuasa daging. Dan kedua macam kuasa ini akan menggerakkan kita, sekaligus akan menghadirkan buah-buah. Orang-orang yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Tetapi orang-orang yang digerakkan oleh kuasa kedagingan akan menghadirkan buah-buah yang tidak berkenan, yang merusak relasinya dengan Tuhan, yang merusak dirinya, juga yang merusak relasi dengan sesama umat manusia. Karena itu, pilihlah kepada kuasa mana kita mau memberi diri untuk dipimpin dan dituntun. Ingatlah, kalau kita mau memberi diri kita dipimpin oleh kuasa kedagingan, itu berarti kita tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Tetapi jika kita memberi diri untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan terus mempermuliakan nama Tuhan, mendatangkan damai sejahtera bagi hidup bersama, dan bagian kita adalah hidup dalam kekekalan di dalam surga rumah Bapa. Mari masing-masing kita dapat memilih apakah kita mau hidup menurut tuntunan Roh Kudus, ataukah kita masih mau hidup menurut kedagingan kita. Kalau kita mau membiarkan diri kita dipimpin oleh kedagingan, hati-hatilah, karena kita sedang merusak relasi kita dengan Tuhan, merusak diri kita, dan merusak relasi kita dengan sesama umat manusia. Karena itu, pilihlah hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sebab itu menolong relasi kita yang mulia dengan Tuhan, damai dengan sesama, dan punya masa depan dalam kerajaan Allah. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami setiap malam. Malam ini hamba mau berdoa sebagai malam persiapan bagi kami umat-Mu. Kiranya Allah berkenan menolong dan memberkati setiap persiapan para pelaku pelayanan dalam gereja-Mu yang siap untuk melayani ibadah utama pada kebaktian minggu besok. Kiranya Allah memberkati dan memperlengkapi para pelaku pelayanan kuasa dengan hikmat-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh dipersiapkan untuk berdiri atas nama-Mu, untuk mewartakan warta keselamatan pada ibadah utama minggu besok. Terima kasih Tuhan. Karena itu para pendeta, para penatua, diaken dan pengajar, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan persiapkan kesiapan mereka malam ini, supaya mereka boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka, dan besok bisa ambil bagian dalam ibadah utama. Terima kasih Bapa. Juga hamba berdoa untuk umat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka, maupun di rumah-rumah sakit, baik di kota Kupang ini, juga di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, atau di Denpasar, Bali, di mana umat-Mu sedang berusaha untuk mendapatkan perawatan medis. Ya Bapa, tolonglah umat-Mu, tiliklah mereka, dan kalau Bapa berkenan, Bapa beri bagi mereka kesembuhan. Juga umat-Mu yang berbagai kesusahan hidup, Tuhan Yesus kuatkan iman percaya mereka, dan buka pintu berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu. Juga hamba berdoa, tumbuhkan iman yang kuat di dalam kehidupan umat-Mu sekalian, sehingga di dalam keadaan apapun
umat-Mu akan tetap berserah diri dan bersandar kepadamu ya Bapa, sebagai satu-satunya penopang dan penolong bagi kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Dan ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama di gereja, di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Tuhan menanti dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.